Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kali ini bakal mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas statistik mencari data sayuran. Oke, pertama, perkenalkan nama saya Nuran dari Farjausono dengan NIM 103030124000279. Dan saya Muhammad Zani Mardiko dengan NIM 1030124000234 dengan teman saya. Lutfi Gani Muhammad dengan NIM 103012400185. Oke. Nah, di sini kami sudah mencari data, yaitu sayuran sawi. Ada dua jenis sayuran sawi. Yang pertama itu sawi hijau dan sawi putih dengan variabel panjangnya dan lebar dan berat. Oke, ini adalah data-data yang sudah kami cari. Oke, selanjutnya analisis data itu proses penting untuk memahami dan mengevaluasi informasi dalam suatu dataset. Proses ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang data, mulai dari karakteristik dasar hingga pola hubungan antar variabel. Data yang dianalisis cukup dua jenis sayuran sawi, yaitu sayuran sawi putih dan sayuran hijau dengan variabel panjang, lebar, dan berat sawi. Tujuan utama dari analisis ini adalah mendeskripsikan karakteristik data dan mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel, mengukur kekuatan hubungan antar variabel, serta mengelompokkan data berdasarkan jenis sayuran sawi. Statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan standar deviasi digunakan untuk memahami karakteristik dasar data. Visualisasi distribusi seperti histogram, box plot membantu mengungkapkan pola dan mengidentifikasi outlier yang mungkin ada dalam dataset. Eh, Hasil analisis ini disusun dalam laporan yang menjelaskan pola distribusi, kekuatan hubungan antara variabel, dan perbedaan karakteristik antara jenis sawi. Rekomendasi yang relevan juga diberikan untuk pengelolaan atau penelitian lebih lanjut. Proses analisis ini dilakukan dengan bantuan software seperti R atau Excel yang memungkinkan perhitungan, statistik, dan visualisasi dilakukan secara efisien. Dengan pendekatan ini, analisis data mampu mengeluarkan pola penting, memahami hubungan antar variabel, dan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan atau penelitian lebih lanjut. Berikut adalah langkah-langkah membuat dataset. Yang pertama itu statistical descriptive data. Statistik deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik dasar dari dataset seperti minimum, Q1, median, min, dan Q3 dan maksimum. Dengan ini kita dapat memahami pola dasar seperti kecenderungan data, sebaran nilai, dan keberadaan outlier. Tujuannya yaitu untuk mengenali struktur data sehingga dapat memandu analisis lebih mendalam. Yang kedua yaitu distribusi data yaitu histogram. Histogram digunakan untuk menggambar frekuensi data dalam berbagai interval. Seperti teman-teman yang lihat, ini adalah hasil histogram yang sayur sawi tadi. Pada dataset ini, histogram dapat dibuat untuk variabel seperti berat, panjang, dan lebar sayur sawi. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami pola distribusi data secara visual dan menyajikan informasi distribusi data dengan cara yang intuitif. Yang ketiga yaitu scatter plot atau hubungan antar variabel. Scatter plot digunakan untuk menggambarkan antara dua variabel kuantitatif seperti memahami apakah ada hubungan antara panjang lebar dan berat dari sayur sawi. Jika pola yang terlihat mendekati garis lurus itu menunjukkan adanya hubungan linear. Dan tujuannya scatter plot adalah untuk memahami sejauh mana variabel saling berhubungan dan apakah hubungan ini relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang keempat itu korelasi. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Nilai korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Nah, teman-teman juga bisa lihat korelasi antara panjang dan beratnya itu 1 dan panjang sama beratnya juga 1 dan lebar sama beratnya juga 1. Nah, korelasi positif atau negatif yang kuat menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel mana yang paling saling berkaitan hingga bisa digunakan dalam analisis atau model prediksi. Box plot digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data berdasarkan 5 ukuran utama seperti minimum,
Q1 median dan Q3 dan maksimum. Dengan melihat panjang whisker dan outlier, kita dapat memahami sebaran data dalam setiap kelompok. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan visual tentang perbedaan distribusi data di antara kategori yang dianalisis. Selanjutnya, analisis data. Dataset yang digunakan dalam analisis ini memiliki sifat multidimensi, yang berarti data ini terdiri dari beberapa variabel atau atribut yang saling terkait. Setiap variabel mempresentasikan karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam dataset ini, variabel-variabel yang dianalisis meliputi panjang sawi, lebar sawi, dan berat sawi. Data multidimensi ini memberikan peluang untuk memahami hubungan yang kompleks antara berbagai variabel. Sebagai contoh, analisis dapat mengungkap apakah panjang sawi memiliki hubungan langsung dengan beratnya atau bagaimana lebar sawi mempengaruhi parameter lainnya. Dengan mempelajari interaksi antar variabel, kita dapat menemukan pola atau tren yang mungkin tidak terlihat ketika hanya fokus pada satu variabel saja. Selain itu, pendekatan multidimensi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi variabel-variabel kun- mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang memiliki dampak signifikan pada hasil analisis secara keseluruhan. Kemampuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data multidimensi ini sangat penting dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Dengan memahami pola dan hubungan dalam data, kita dapat mengembangkan model prediksi, mengidentifikasi faktor-faktor tertentu penentu keberhasilan, dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, analisis data ini tidak hanya membantu memahami data secara lebih mendalam, tetapi juga membuka jalan bagi aplikasi praktis yang relevan dengan berbagai kebutuhan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset ini memiliki karakteristik yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Variabel-variabel seperti panjang sawi, lebar sawi, berat sawi, dan jenis sawi saling berkaitan dalam menjelaskan variasi data. Distribusi data menunjukkan pola tertentu yang tampaknya dipengaruhi oleh jenis sawi, di mana jenis tertentu cenderung menghasilkan ukuran yang berbeda secara signifikan. Hasil analisis scatter plot memperlihatkan adanya hubungan linear sederhana antara beberapa variabel, sedangkan visualisasi menggunakan box plot membantu memahami distribusi data secara rinci, sekaligus mengidentifikasi keberadaan outlier yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Analisis korelasi menunjukkan hubungan moderat antar variabel, memberikan wawasan penting yang dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan. Pemahaman mendalam terhadap distribusi dan hubungan variabel ini memberikan peluang untuk berbagai aplikasi praktis. Misalnya, informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi peningkatan hasil panen dengan fokus pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan sawi, atau untuk mengklasifikasikan jenis sawi berdasarkan karakteristik spesifik yang diidentifikasi. Hasil analisis ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur data, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan atau penerapan praktis. Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan efisiensi produksi, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan praktis. Analisis ini membuktikan bahwa eksplorasi data yang komprehensif mampu menjembatani penelitian teoritis dan aplikasi nyata di lapangan. Oke, Berikut berikut lampiran pengerjaan dari pengambilan data dari eh, sawi putih dan sawi hijau. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.